Resiko telat bayar di aplikasi pinjaman online Bantu Saku. Yuk kita belajar bareng-bareng apa sih yang harus kita lakukan dan harus kita pahami biar hidup kita lebih tenang meskipun posisi kita sedang gagal bayar atau telat bayar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, pertama kita harus tahu dulu ya, kita kalau mau cari tahu resiko-resiko pinjol itu kita harus memilah dulu. Pinjol legal, pinjol ilegal. Mana? Nah, Bantu Saku ini termasuk aplikasi legal atau ilegal. Nah, ini penting banget teman-teman ya. Ini penting banget dan kita harus pahami juga bahwa masalah-masalah seperti ini tuh bukan sebuah masalah yang yang harus teman-teman khawatirkan gitu loh. Yang harus teman-teman bikin panik gitu. Intinya adalah ya kalau teman-teman merasa kalau misalnya kalian ini pinjam di pinjol legal, ya nggak ada yang harus kalian takutkan. Termasuk di aplikasi Bantu Saku. Nih aplikasi Bantu Saku, kalau misalnya kita perhatikan baik-baik gitu ya, aplikasi ini merupakan aplikasi yang legal dan udah ada dari dulu dan mereka menaati dan mematuhi aturan hukum atau aturan yang udah ditetapkan oleh OJK. Nah, apakah sebenarnya dampaknya dan apakah akan membuat utang kita itu akan terus naik dan berkali-kali lipat? Ya maksimal 2 kali lipat ya. Terus kemudian apa dampak selanjutnya? Dampak selanjutnya di sini tuh sebenarnya sederhana sekali teman-teman. Dampak selanjutnya adalah teman-teman sebenarnya ya akan dihubungi, ditagi-tagi, ditelepon-telepon, itu hal yang wajar. Nggak usah dibikin stres, nggak usah dibikin takut-takut yang gimana-gimana. Insya Allah masalah-masalah seperti itu bukan masalah yang besar, bukan masalah yang membuat teman-teman itu stres. Masalah seperti ini tuh akan membuat kalian itu jauh lebih tenang ke depannya. Asal kalian ngerti hukumnya ya. Jadi ini utang piutang itu apa sih? Perdata, bukan pidana. Ya itu dulu deh yang harus kalian pegang. Karena kebanyakan proses-proses penagihan di pinjol manapun, terkadang itu mereka suka bawa-bawa hukum dan suka bawa-bawa polisi. Jadi membuat nasabah itu stres dan panik, ya, gelisah dan seterusnya. Tenang aja, tidak akan ada urusan dengan polisi dan tidak akan ada urusan dengan pidana. Karena dia adalah masalah perdata. Selama kalian berniat baik untuk membayar utangnya, itu udah selesai semuanya masalahnya. Ya, cuman teman-teman memang butuh waktu lebih aja untuk mengumpulkan duit untuk membayarnya. Bang, tapi kan saya nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan dan saya nggak tahu kapan harus bisa bayar. Simple teman-teman, simple sekali. Ya, simple sekali. Teman-teman cukup niatkan aja. Kalian tinggal berusaha, perbanyak doanya. Nanti pasti akan ada jalan. Yang penting niat baik dulu. Cobain kalau nggak percaya. Niat baik untuk menyelesaikannya. Masalah kalian belum ada uangnya, ya kalian harus berupaya, berusaha dan terus berdoa. Biar jalannya dimudahkan, biar langkah-langkahnya diringankan. Insya Allah, Allah tidak akan meninggalkan kita selama kalian meminta tolong sama Allah. Ya, masalah DC lapangan bagaimana? Bantu Saku sejauh ini belum ada DC lapangan, jadi teman-teman tidak usah khawatir dan tidak usah takut yang berlebihan. Ya, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita memang mungkin pendosa gitu ya. Tapi siapa manusia di dunia ini selain Nabi yang gak punya dosa gitu. Semuanya punya dosa. Cuman memang Allah masih menutup aibnya. Dan apakah semuanya gak berhak untuk meminta tolong? Semuanya gak berhak untuk mendapatkan pertolongan? Enggak, semua orang berhak untuk mendapatkan pertolongan teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.